Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Devita Saliha. Saya dari kelas manajemen 64 4B27, NIM saya 64191039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, yang artinya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan hidupnya, salah satunya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Konsep jual beli yaitu ada tiga, yaitu ada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Permintaan, pengertiannya adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang. Jika harga makin tinggi, permintaan makin rendah, dan sebaliknya. Jika harga makin rendah, maka permintaan barang tersebut makin tinggi. Misalkan kayak di sini, jika harga makin tinggi, permintaan makin rendah. Kayak misalkan bahan bakar bensin dinaikkan, ya kan? Misalkan bahan bakar bensin dinaikkan, pasti kalau misalkan bahan bakar bensin Pertalite dinaikkan dan bahan bensin Pertamax diturunkan, pasti orang-orang bakal beralih ke bahan bensin Pertamax karena harganya lebih murah. Nah, bahan bensin Pertalite itu bakal yang peminatnya bakal kurang karena harganya dinaikkan. Yaitu yang dimaksud dengan jika harga makin tinggi, maka permintaan barang makin rendah, dan sebaliknya jika harga barang makin rendah, maka permintaan tersebut makin tinggi, kayak gitu. Pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangatlah menentukan tinggi rendahnya permintaan jasa. Misalkan kita kalau misalkan itu contohnya kayak bahan pangan kayak gitu, kayak pakaian atau sebagainya, seperti itu ya. Selera masyarakat. Kualitas barang tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan mempengaruhi terhadap permintaan tersebut. Semakin tingginya kualitas barang, maka permintaan orang tersebut dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Misalkan kayak kita beli donat yang seharganya 5.000, tapi itu enak, dan donat yang harganya 25.000 tapi itu enak banget, setingkat sama donat yang harganya 100.000. Pasti orang bakal banyak memilih donat yang harganya 25.000 ketimbang donat yang harganya 5.000 yang kualitasnya rendah. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan tersebut semakin meningkat. Misalkan kayak penambahan anggota keluarga, kayak misalkan yang tadinya 2 suami istri mempunyai anak kan jadi 3, dan itu tuh pasti kebutuhan pokoknya bakal makin meningkat gitu. Pengertian hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum menerangkan sifat, hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan bahwa semakin rendah barang, maka semakin banyak jumlah harga barang, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Yang tadi saya jelaskan. Kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik kurva permintaan. Ini grafiknya. Nah, grafiknya adalah pada umumnya kurva permintaan bergerak turun dari kiri ke kanan, atas, bawah. Jadi begini permintaan. Yang artinya makin rendahnya suatu harga barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta, atau sebaliknya. Kalau misalkan harga cabai lebih murah, pasti bakal banyak yang minta, atau kalau sebaliknya harga bawang merah lagi mahal, pasti bakal banyak peminatnya atau permintaannya juga. Pengertian penawaran.
Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan produsen untuk mengadakan barang dan jasa. Jadi kalau misalkan menawar itu pasti kan butuh biaya produksi kan yang dikeluarkan. Jadi adanya faktor-faktor tersebut tuh ya ada biaya produksi. Tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga kerja manusia menghasilkan barang yang jumlah terbatas. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba-lomba meningkatkan produksinya. Ya pasti semua orang bakal kalau jualan ingin mendapatkan untung gitu. Gimana caranya kita bisa mendapatkan untung gitu. Salah satu contohnya. Faktor-faktor non-ekonomi, yaitu ada bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Pengertian hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Kurva penawaran. Kurva penawaran hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu yang dapat dilukiskan oleh grafik, yaitu kurva penawaran. Grafik kurva penawaran. Itu nih kurva penawaran grafiknya ya, dilihat. Pada umumnya kurva penawaran bergerak naik dari kiri ke bawah kanan. Jadi kayak kebalikannya sama permintaan gitu. Yang artinya, maka makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan atau sebaliknya. Harga keseimbangan. Pengertiannya adalah kesepakatan antara penjual atau pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, itu adalah pengertian harga keseimbangan. Di sini ada kurva harga keseimbangan, yaitu kurvanya ini. Yaitu kalau misalnya harga keseimbangan itu mencari harga keseimbangan apabila data yang kita peroleh bentuknya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi kayak di tengah-tengah antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.